Halo Sobat Yorsay, apa kabar nih? Kembali lagi di dalam Yorsay Class di balik sebuah rasa bareng sama aku Hiromi yang bakal membawakan acara Yorsay Class hari ini. Nah, pada kelas hari ini kita bakal belajar mengenai gimana sih cara menulis review makanan yang baik dan benar dan tentunya bakal bikin pembaca tuh lebih ngiler gitu. Nah, selain itu, hari ini aku nggak sendirian karena pastinya kita bakal membicarakan, tentang review tulisan kuliner ini bareng ahlinya. Jadi hari ini Hiromi bakal ditemenin sama Kak Novarti yang akan menjadi narasumber di acara kita hari ini. Nah, Kak Novarti ini tuh sebenarnya siapa sih? Jadi Kak Novarti ini adalah seorang mom blogger sekaligus book writer yang sudah memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi di bidang kepenulisan. Makanya pas banget nih buat kita ajak ngobrol di sesi Your Class hari ini. Oke, kalian pasti udah gak sabar kan untuk memulai kelas kita pada hari ini. Jadi tanpa berlama-lama yuk kita kenalan dulu sama Kak Novarti. Halo Kak Novarti. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Nah, Kak Novarti apa kabar nih? Sehat nggak? Alhamdulillah baik, walau sedikit agak flu-flu ya, karena cuaca mungkin. Semoga teman-teman semua Iya. sehat ya di sini ya. Aduh emang lagi musimnya banget nih teman-teman. Jadi Mhm. semoga Kak Novarti cepat sembuh dan juga teman-teman sehat selalu ya di kelas Mmm. ini. Nah, Amin. eee, aku juga mau ngucapin terima kasih nih sama Kak Novarti karena sudah bersedia untuk sharing-sharing hari ini ya, Kak, ya. Sama-sama, makasih juga udah dikasih kesempatan buat, bergabung sama teman-teman semua. Sama-sama. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, aku mau mengingatkan beberapa hal untuk Sobat Yorsay. Yang pertama, jangan lupa untuk mengikuti acara ini sampai akhir, karena nanti di akhir bakal ada link presensi yang bakal dibagikan. Kemudian, aku juga mau ngingetin buat jangan lupa mengabadikan keseruan kelas hari ini di Instagram Story dan juga tag akun Instagram @yorsay_id dan juga @novarti_. Nah, nanti dua hal ini bakal jadi syarat untuk klaim e-sertifikat. Makanya jadi jangan lupa buat tag akun yorsay_id dan juga Kak Novarti underscore udah underscore saja ternyata @novarti_, ya. Underscore ya. Oke, kemudian aku juga mau ngucapin mau mengingatkan buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal aku bacain di akhir sesi dan kemudian bakal dijawab langsung sama Kak Novarti. Lalu yang terakhir, aku juga mau ngingetin buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngaktifin kamera, boleh banget kita aktifin kameranya. Jadi kita bisa lebih interaktif gitu kelas hari ini. Jadi silakan boleh banget dinyalain kameranya teman-teman biar nemenin aku dan juga Kak Noparti hari ini. Oke. Kemudian sampai di situ dulu. Ini ada pertanyaan tapi nanti akan dapat sertifikat ya. Apakah nanti akan dapat sertifikat? Akan dapat sertifikat, e-sertifikat nanti bentuknya seperti yang sudah aku jelaskan di awal. Syarat untuk mendapatkan e-sertifikatnya bisa dengan mengunggah Instagram story dan tag dua akun yaitu yorsay_id dan juga @novarti_. Pakai Y ya. Oke, biar nggak lama-lama mungkin kita langsung aja kali ya Kak Novarti masuk ke materi kita hari ini. Oke. Oke, silakan Kak. Oke, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih dulu nih kepada Yorsai ID yang sudah menyelenggarakan kelas di sore hari ini dan juga teman-teman yang berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya. Baik, saya langsung share screen aja ya, Kak, ya. Sebentar. Oke, apa udah kelihatan teman-teman? Semoga sudah Sudah ya? Kak, Udah, oke. sudah. Nah, jadi kita di sore ini, akan mengulik nih, membahas mengenai review di balik sebuah rasa. Sebenarnya itu sederhananya ini review kuliner ya, review makanan. Gimana sih caranya biar, apa yang kita tulis itu bisa
membantu pembaca untuk menentukan pilihannya. Sebenarnya itu ya, kita membantu pembaca nih. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu sedikit banget. Saya Novarti, biasa dipanggil Nova atau Nov aja, biasa Mbak Nov gitu dipanggil. Saya memulai aktivitas menulis itu dari blogger, dari ngeblog itu novarti.com itu tahun 2017. Kemudian ada yang baru lagi, baru beberapa bulan, baru bayi banget blognya itu Trik Ala Kita, yang mendokumentasikan perjalanan saya yang salah satunya juga terkait kuliner, wisata kuliner gitu. Dari ngeblog, saya belajar nulis buku. Alhamdulillah sudah terbit satu buku solo ketika ibu resign. Dan ada satu naskah lagi yang sedang mencari jodoh penerbitnya, yaitu berjudul Blogging for Moms. Mungkin kalau teman-teman ada yang berminat bisa kontak-kontak saya. Dan ada 11 buku antologi bersama, yang ada satu lagi yang akan mau terbit mengenai konservasi alam. Saya suka menulis karena dari menulis saya belajar banyak. Untuk nulis saya belajar, seperti teman-teman sekarang, saya juga sampai detik ini masih hobi ngikutin kelas-kelas nulis apapun itu. Dan beberapa kali saya juga memenangkan lomba blog dan menulis. Itu semacam mungkin hobi ya, hobi supaya saya bisa menulis maksimal ketika lomba dan menjadi suatu parameter pengukur sejauh mana tulisan saya ada kemajuannya gitu. Sebenarnya itu aja sih yang menginginkan memotivasi saya ikut lomba selain hadiahnya juga tentunya. Oke, itu perkenalan singkat saya. Kita masuk aja langsung ke materi ya. Berbicara tentang review kuliner, sebenarnya apa sih tujuan kita nge-review kuliner ini? Sederhana banget, tujuannya itu sebenarnya memberi informasi yang membantu pembaca untuk menentukan pilihannya, bisa menjadi referensi untuk mereka. Saya highlight ini membantunya karena review yang baik itu adalah review yang membantu sebenarnya. Jadi kalau review kita sebenarnya semua orang bisa nge-review, misalnya kita makan di mana, wah ini enak banget. Tapi sejauh mana tulisan kita itu bisa membantu orang lain untuk menentukan pilihan, entah pilihannya itu akhirnya berujung makan di situ, makan itu, ataupun tidak jadi makan itu, berarti itu kan review kita sudah membantu. Nah, itu tujuan kita nge-review. Jadi review ini ibarat jembatan. Bagaimana informasi mengenai makanan tersebut bisa sampai ke orang lain, ke banyak orang, meskipun mereka itu belum pernah mencoba makanannya. Jadi mereka mendapatkan gambaran nih, oh ternyata kira-kira makanannya seperti ini. Oh ternyata pedes ya, oh ternyata manis ya, oh ternyata banyak rempah-rempahnya atau sebagainya gitu. Atau kalau mau nge-review tempat makan, itu bisa lebih luas lagi bahasannya kan, misalnya itu tempat makannya ramah anak, kalau dia punya anak, apakah bisa bawa anak ke sana. Nah, jadi jembatan seperti apa yang akan kita bangun? Tentunya jembatan yang bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya untuk membantu pembaca menentukan pilihannya. Nah, itu intinya membantu gitu. Nah, kemudian ini yang selalu saya tanamkan dalam diri saya setiap kali saya nge-review kuliner atau apapun itu sebenarnya. Jadi review itu bukan untuk diri sendiri, tapi orang lain yang belum tahu tentang itu. Kalau untuk diri sendiri kan kita udah tahu rasanya. Sebenarnya tanpa kita nge-review pun ya udah kita udah tahu apapun yang kita tulis, kita udah tahu rasanya, kita udah tahu aromanya atau tempat makannya seperti apa. Tapi yang kita garis bawahi, kita menulis review itu untuk orang lain yang belum tahu. Jadi nggak cukup hanya kita bilang enak, nggak enak, pedas atau nggak pedas, itu kan ada standarnya, karena selera orang itu beda-beda. Enak buat kita belum tentu enak buat orang lain. Saya yang penyuka manis, pas minum kopi yang manis itu enak buat saya. Tapi ketika teman saya minum itu dan dia suka kopinya pahit, berarti itu belum tentu itu sama gitu. Selera itu berbeda, masing-masing orang berbeda. Dan review ini bukan berarti kita harus memaksa orang lain untuk sependapat dengan kita. Enggak, kita hanya sekedar memberi informasi kepada dia untuk sebagai referensi dia memilih makanan atau enggak gitu sebenarnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana kita menggambarkan rasa.
Kita sangat bisa menggambarkan rasa dalam kata-kata yang kita tulis. Ini ada contoh cheesecake, ini cheesecake. Ini ada tiga tiga review gitu, 3 cara kita mendeskripsikan cheesecake ini. Yang pertama itu, "Wah, ini enak parah," gitu, "Ini enak banget, kita suka banget nih cheesecake-nya," gitu. Terus kita upload fotonya di media sosial misalnya, terus kita, "Wah, ini cheesecake-nya enak parah, teman-teman bisa banget nih nyobain ini," gitu. Enak, kembali lagi standar enak itu seperti apa. Berarti kalau cuma hanya enak, gak enak, itu bukan sebuah review. Itu hanya kita menyampaikan pendapat kita aja, berdasarkan lidah kita nyicipnya seperti apa. Ya udah orang lain belum tentu merasakan hal yang sama. Jadi ini bukan suatu review yang menjebatani gitu, yang menjebatani informasi lengkap mengenai cheesecake ini. Nah, kemudian ada lagi nih yang kedua, keju banget. Ini kan sering banget nih belakangan ini tuh sering nyoklat banget, keju banget atau apanya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah menggambarkan itu rasanya keju, tapi namanya cheesecake tanpa kita sebutkan itu keju banget, ya udah pasti rasanya emang keju gitu. Boleh sih sebenarnya kita bilang enak parah, keju banget, tapi harus dilengkapi dengan tambahan di bawahnya. Gimana sih, kenapa kita menganggap itu enak banget, itu kenapa gitu. Oh ternyata tidak ada tambahan manis gula dalam cake dan krimnya, sehingga gurih dan asin keju masih mendominasi rasa. Ini kan masih mendominasi rasa, ini kan keju banget nih ya, kita udah bilang kalau ini keju banget. Oh ternyata enak yang menurut kita itu nggak yang manis banget gitu. Berarti orang udah nangkep nih, oh ternyata ini nggak terlalu manis cheesecake-nya. Boleh nih, aku nggak suka yang manis-manis banget gitu. Atau buat orang lain yang suka makanan yang emang manis, ih nggak manis, ah ya udah nggak usah deh cari cheesecake yang lain aja. Nah, berarti kita kan udah memberikan informasi yang lebih lengkap, menggambarkan rasa yang lebih lengkap, bukan hanya enak atau yang keju banget gitu. Jadi kita harus menjelaskan itu, menceritakan itu, menuturkan itu dalam suatu kalimat yang lebih lengkap, yang lebih mendeskripsikan rasanya itu seperti apa gitu. Nah, semoga yang sedikit ini teman-teman udah bisa mendapatkan gambaran ya, kalau kita nge-review itu nggak cuma soal enak atau enggak doang gitu, tapi harus dijelaskan, harus dituturkan agar pembaca bisa Me me oh mendapat gambaran, oh ternyata enaknya seperti ini, gitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi ini ada beberapa poin ulasan yang selalu saya pakai ketika menulis review tentang kuliner. Ini bersifat pengalaman saya sendiri ya, apa yang saya terapkan sendiri. Mungkin kalau teman-teman nanti belajar di kelas yang lain tentang tema yang sama, kalau ada perbedaan atau apa, nah itu ya suatu kewajaran. Tapi ini yang selalu saya pakai ketika nge-review. Walaupun judulnya menggambarkan rasa, makanan identik dengan rasa, tapi ternyata ketika kita mereview untuk menyampaikan rasa itu, rasa yang dicecap lidah itu bukan satu-satunya yang bisa kita ceritakan gitu. Ternyata lebih banyak dari itu. Semua yang kita tangkap di indera kita bisa 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 menggambarkan rasa dari sebuah makanan gitu. Misalnya nih, dari tampilannya aja gitu. Dari yang kita lihat misalnya, warnanya merah, pasti udah kebayang itu pedes kan, pedes udah menggambarkan itu rasanya tuh pedas gitu. Jadi ada beberapa nih yang saya jadikan poin ulasan. Yang pertama itu tampilan. Kalau teman-teman pernah nonton MasterChef, itu juri-jurinya kalau nilai, itu pasti tampilannya juga dinilai kan, tampilan, rasanya, bahkan pas nyicipnya itu sampai merem, sampai lama gitu. Karena banyak yang mereka nilai dari situ. Tampilannya ini termasuk misalnya kita pesen nasi goreng gitu, nggak mungkin dalam satu piringnya itu cuma nasi goreng doang, pasti nanti ada acarnya, ada telur dadarnya, atau, piring yang digunakan seperti apa, kerupuknya ada apa enggak. Nah, itu bisa kita ceritakan karena, eee, pelengkap-pelengkap kadang pelengkap-pelengkap dalam suatu menu, itu juga bisa menggugah selera orang lain gitu. Misalnya bebek goreng gitu, oh ternyata ada sambelnya nih, ada sambelnya enak banget pelengkapnya, wah bakal lebih nikmat lagi. Nah, itu kan tampilan. Terus porsinya juga bisa diceritakan,
porsinya sedikit atau banyak, jangan cuma itu doang, sedikit atau banyak, itu kan relatif masing-masing orang. Ceritakan misalnya porsinya banyak banget, "Wah, ini saya pas, makan nasi goreng ini, pas jam makan siang, itu udah habis saking banyaknya," berarti itu kan banyak banget. Atau ada temen cowok saya aja itu sampai susah ngabisinnya gitu. Seorang laki-laki dewasa pas jam makan siang, makan nasi goreng dan itu susah ngabisinnya, berarti itu kan banyak banget. Nah, itu bisa diceritakan porsinya. Jadi orang itu mendapatkan gambaran gitu. Pokoknya apa yang dilihat oleh mata, entah itu nanti makanannya disajikan hangat berasap-asap, nah itu juga bisa diceritakan, "Oh ternyata disajikannya hangat, enak." Apalagi sop, kalau kita ceritakan tampilannya seperti itu, orang juga akan semakin tergugah untuk menyantapnya gitu. Nah, kemudian yang kedua rasa, setelah kita lihat, kita icipin nih, baru kita icipin rasanya seperti apa. Rasanya jangan misalnya pedes, pedes banget. Nah, pedes itu, wah ini pedes banget gitu. Nah, balik lagi ada orang yang suka pedas, standar pedasnya itu seperti apa, kita jabarkan pedasnya itu dari mana asalnya? Oh, ternyata cabenya rawit semua, terlihat dari biji-bijinya yang masih banyak, warnanya masih merah merekah, sepertinya hanya disiram dengan minyak panas saja tanpa tambahan tomat misalnya gitu. Kan itu udah kebayang, wah pedes nih, udahlah rawit semua, nggak digoreng pun cuma disiram sama minyak panas doang, nggak ada tomatnya, nggak ada tambahan apa-apa, itu cuma sama bawang, sama penyedap rasa, sama garam gitu, itu kan udah kebayang pedes banget ya. Apalagi nanti kalau dilengkapi sama foto, itu, ternyata udahlah, sambelnya pedes, disiram sebanyak ini lagi, nah gitu, udah kebayang rasanya itu. Atau rempah-rempah, ini berempah apa, aroma rempah apa yang kuat, misalnya aroma, oh, ini berempah, jelaskan rempahnya seperti apa, misalnya, eee, kemangi tuh sering banget dipakai kalau di makanan Nusantara, jelaskan ada rasa kemanginya, ada rasa serehnya gitu. Nah jadi, eee, paling enggak teman-teman kalau nge-review kuliner, saya sarankan banget nih, agar mempelajari lebih banyak rasa mungkin dari kondimen-kondimen yang ada di makanan itu ya, dari rasa-rasa rempah-rempah apa gitu. Atau kalau mungkin teman-teman, belum pernah menyicipi rasa yang seperti itu, teman-teman bisa mencari rasa yang mirip dengan itu, digambarkan aja atau dijelaskan aja rasanya seperti apa. Misalnya saya nge-review kopi, saya bukan penikmat kopi, saya nggak bisa saya tidak bisa membedakan ini kopi apa itu nggak bisa. Jadi ketika saya nge-review kopi, ya udah jelaskan rasanya. Mungkin oh, kopi ini sedikit pahit, ada kecutnya sedikit, tapi tidak terlalu manis juga gitu. Nah, jadi jelaskan aja rasanya seperti apa. Jadi kita kembali menceritakan, intinya semuanya itu diceritakan, rasanya itu diceritakan seperti apa. Bahkan cara memasaknya pun bisa misalnya dari hasil bakarannya itu kan juga rasa. Nah, ceritakan gitu. Nah, kemudian aromanya. Aroma ini lebih mudah ketika makanan itu disajikan hangat ya, jadi kita lebih mudah, mengenal aromanya itu seperti apa. Jadi aromanya apakah biasanya aroma-aroma yang krim-krim, nah itu kan aroma kejunya bisa kita ceritakan, terus aroma, rempah-rempah Nusantara atau kopi-kopian, atau green tea misalnya itu kan juga ada aromanya. Jadi jangan aroma ini juga penting karena, eee, ketika kita menceritakan sebuah aroma masakan, itu secara nggak langsung rasanya itu juga udah terbayang sama pembaca gitu. Kemudian tekstur. Tekstur ini bukan hanya pas kita makan ya, bahkan pas kita pegang pun itu bisa tekstur misalnya, crunchy, kriuk, atau chewy gitu, bisa, kayak gorengan misalnya kita baru megang nih, terus kita potek 2 gitu, kita belah 2 kan itu ada bunyinya tuh krek gitu tekstur. Makanya kalau teman-teman suka lihat review-review kuliner di, Instagram Reels yang ada videonya gitu atau TikTok, itu biasanya kan mereka sering tuh suaranya tuh digedein tuh pas dia garing-garing gitu, dikrek, pas dia gigit, nah gitu tekstur. Karena pas kita menceritakan tekstur itu juga mempengaruhi selera pembaca. Teksturnya apakah garing, gorengan yang masih garing, kan gorengan ada yang
udah yang nggak kriuk lagi kan itu juga ada. Nah terus, apakah chewy gitu, apakah teksturnya itu lumer di mulut, atau daging apakah alot. Nah, tekstur pas kita makan nih bisa ceritakan juga, misalnya kita makan steak, diceritakan teksturnya pas kita potong, gampang banget motongnya nih pisaunya gitu, pas dikunyah pun, itu seratnya itu nggak susah ditelan, berarti dengan kita menceritakan tekstur, kita udah ngasih informasi ke pembaca kalau daging ini benar-benar empuk, nggak alot gitu. Nah, kemudian yang kelima, tempat dan pelayanan ini khusus tempat makan ya, kalau kita nge-review, satu tempat makan, ini bagaimana lokasi tempatnya, biasanya itu di pinggir jalan atau masuk ke dalam, ramah anak atau enggak, ada ruang, no smoking-nya atau enggak. Nah, itu apakah nuansanya alam, fasilitasnya apakah ada toilet, musola, atau ada playground-nya yang buat anak-anak ini penting banget. Nah, terus, mejanya, kadang itu dulu pernah waktu pandemi belum berakhir banget ya, itu bahkan jarak antar meja itu juga menjadi review yang penting gitu. Apakah kadang ada tempat makan yang jarak mejanya itu deket banget, mepet banget. Nah, itu kadang menurut kita itu nggak penting, bagi orang lain itu penting gitu. Posisikan misalnya itu ramah anak atau enggak buat kita yang belum punya anak, mungkin itu tidak menjadi perhatian kita. Tapi bagi pembaca yang udah punya anak itu bisa menjadi poin yang menentukan pilihan dia makan di situ atau enggak. Nah gitu. Jadi tempat dan pelayanan ini bisa diceritakan juga dengan detail. Intinya ini 5 yang menjadi fokus setiap kali saya nge-review kuliner. Yang kelima ini kalau ada tempat makannya. Nah ini Nah, ini ketika kita mengeksekusinya. Ini kita udah dapat nih poin-poin apa yang mau direview nih. Nah, gimana pas kita udah di lokasi atau makanannya udah ada di depan kita nih. Nah, gimana caranya? Yang pertama siapkan catatan. Sampai sekarang saya selalu ada catatan. Karena pas kita makan nggak mungkin kita langsung nge-review kan, nggak mungkin langsung bikin tulisannya. Jadi kita siapkan catatan dulu, bahkan dulu di awal-awal saya sampai bikin tabel dari 5 poin tadi, saya sampai bikin tabel itu untuk masing-masing menu yang saya makan. Nah, setelah itu dokumentasikan di awal. Nah, jadi ini penting karena dokumentasi yang akan kita posting misalnya mungkin teman-teman mau menguploadnya di media sosial atau di blog seperti saya misalnya. Nah, nggak mungkin kan kita menampilkan makanan yang udah acak-acakan yang udah dimakan. Jadi foto dulu di awal sebelum kita makan, usahakan fotonya ini nggak perlu banyak-banyak sebenarnya, asal bisa fotonya itu menangkap semua yang ada di piringnya itu, gitu. Dan jelas pastinya dengan pencahayaan yang baik ya. Nah, kemudian bisa jadi kita dokumentasi di tengah-tengah, karena kadang ada beberapa makanan tertentu, itu ada kejutannya di tengah. Misalnya, kita makan bakso misalnya, oh ternyata ada ranjaunya, ada yang menyimpan rawit di dalamnya gitu. Nah, itu kan bisa kita foto sambil makan, nah gitu. Jadi nanti kalau misalnya di awal udah foto, nanti pas di tengah-tengah makan ada sesuatu yang menarik untuk diulas nih, foto lagi juga nggak apa-apa. Asalkan fotonya itu masih terlihat baik ya, bukan yang makanan yang udah diacak-acakan yang kita makan, enggak. Jadi kondisi fotonya masih baik atau fokus aja ke yang dituju gitu, apa yang menariknya. Kemudian ambil ruang untuk mengamati dan menyicipi. Ketika nge-review sebenarnya itu kalau saya nggak bisa beda dengan makan biasa tuh beda. Kalau saya pergi sama suami, itu pasti saya, "Oh, aku mau nge-review dulu ya." Aku ngambil space dulu, makanannya tuh aku kumpulin deket-deket aku semua menunya. Nanti itu dalam anak-anak tuh nanti sama sama ayahnya, saya sendiri itu nyicipin. Jadi itu kita perlu ruang untuk konsentrasi, untuk menilai, untuk merasakan apa aja yang ada di dalam masakan itu. Jadi duduk sendiri, saya cium-cium tuh semua makanannya itu aromanya apa, saya cicip sesendok aja sebenarnya itu udah cukup untuk kita mendapatkan rasa gitu. Mungkin kalau ada, pelengkap-pelengkapnya bisa dicicip satu-satu. Nah, jadi lebih baik kalau kita nge-review itu ambil space dulu, kalau dalam keadaan ramai kita ambil space dulu gitu buat nge-review. Jadi kalau saya, kalau mau keluar, niatnya itu emang dari awal nge-review.
nggak bisa kalau nyampe sana, terus tiba-tiba nge-review tuh enggak. Jadi emang niat di rumah dari awal saya mempersiapkan diri, saya mau nge-review nih, pas makan di sini gitu. Jadi, karena saya butuh konsentrasi untuk, mengungkap apa saja rasa-rasa yang dicecap lidah saya, apa yang saya pegang, apa yang saya lihat gitu. Nah, setelah kita dapat nih rasa apa aja, tulis sesegera mungkin. Karena kita punya keterbatasan memori untuk mengingat rasa itu. Pasti nanti kalau kita, oh anggaplah sekarang tuh inget, nanti kalau kita nggak segera nge-review sehari 2 hari, apalagi seminggu, itu yang kebayang itu pasti rasa yang paling nyantol doang, yang selebih-selebihnya itu pasti nanti lupa. Kalau saya seperti itu ya, karena kalau saya makannya sekarang, nge-review-nya itu bisa seminggu lagi atau bahkan sebulan lagi gitu. Karena ya maklumlah ya ada beberapa yang harus didahulukan gitu. Jadi mending dicatat aja. Nah, catatan dan dokumentasi kita ini sebenarnya udah menjadi draft kasar kita untuk menulis review berdasarkan poin-poin ulasan tadi. Nah, saya lanjut ya. Nah, ini cara saya menulis, mengurutkannya sebenarnya kita udah punya draft kasarnya. Jadi pas kita nulis itu gimana sih caranya ngurutinnya? Kalau saya ngurutinnya seperti ini. Letakkan bagian paling menarik itu di awal, bahkan jadikan judul gitu. Kalau saya seperti itu, karena kalau buat kita menarik, kemungkinan besar ya buat orang lain ya mungkin saja itu juga menarik gitu. Poin utama pas kita makan, apa sih yang paling membekas saat kita menyantap itu gitu. Nah, misalnya ini salah satu tulisan saya, pondok ikan bakar one pelepas rindu masakan asli Padang. Saya taruh di awal karena memang rasanya itu sama persis dengan di kampung halaman saya dan itu susah sekali didapatkan di Jakarta. Walaupun banyak tempat makan Padang ya, tapi yang rasanya sama itu tidak semua. Jadi, wah saya bahagia banget pas ketemu tempat ini gitu. Ya udah makanya saya jadikan judul gitu. Nah, setelah bagian menarik taruh di judul, paragraf-paragraf awal, itu kan bisa memancing orang untuk membaca lebih lanjut. Nah, setelah itu urutannya, kita udah masuk nih nge-review menu. Nge-review menu apa yang kita icip gitu. Jadi urutan sesuai kalau saya biasanya sesuai dengan urutan makan saya. Jadi pas, makanan itu dihidangkan, itu saya ngelihat dulu dong, jadi saya nge-review tampilannya dulu. Setelah itu mungkin ada aroma-aromanya, oh, ya udah saya nge-review aromanya seperti apa, habis itu baru masuk ke rasanya. Mungkin nanti setelah itu ada after taste-nya tuh biasanya mungkin kalau yang agak, berlemak-lemak gitu kan agak-agak lengket-lengket gitu di mulut, atau mungkin ada min-minnya terakhir, atau mungkin ada sensasi mericanya pas kita setelah makan panas-panas gitu di tenggorokan. Nah, itu kita ceritakan sesuai urutannya aja, jadi itu bakalan bikin itu mengalir gitu apa adanya. Nggak mungkin pas makanan baru datang kita menceritakan tampilannya, terus tiba-tiba kita langsung ke after taste-nya kan nggak mungkin. Jadi kita harus ada urutannya, itu lebih mudah untuk kita merangkai kata-katanya. Nah, kemudian lengkapi semua poin ulasan yang tadi dan jadikan acuan. Jadi lebih baik, sangat baik bila kita melengkapi yang keempat tadi kalau untuk menu ya, yang ada tampilannya, ada aromanya, ada rasanya, ada teksturnya, dan jadikan itu acuan biar nggak kemana-mana. Kadang itu karena keasikan nulis, saya juga pernah tuh misalnya tentang yogurt gitu, yogurt di salad buah gitu kan itu seger ya, ada asam-asamnya. Saya ingin menjelaskan keasaman yogurt itu menambah kesegaran si salad buah. Tapi karena keasikan nulis, saya sampai kemana-mana gitu, sampai menjelaskan kalau yogurt itu dibuat dari susu yang difermentasi. Itu kan sebenarnya nggak penting ya. Mending kita fokus ke yang makanannya aja, agar pembaca juga enak gitu, nggak ngebosenin bacanya saking kepanjangan. Nah, selanjutnya lengkapi eh, dengan foto, dengan kalau bisa ya, kalau misalnya itu di-upload di media sosial yang bisa ada fotonya gitu, lengkapi dengan foto, tapi yang melengkapi informasi yang kita tulis, jangan sampai spam, jangan sampai kebanyakan, jangan, misalnya misalnya ikan bakar nih, dari segala sisi itu dipajang, ditampilkan gitu kan itu, membuang-buang ini ya, membuang-buang waktu pembaca juga sebenarnya, membuang nggak
nggak efektif jadinya, padahal dengan satu foto sudah terlihat semua. Jadi pastikan itu melengkapi informasi yang kita tulis dan nggak nyepam gitu. Nah, terus tambahkan kesimpulan, rekomendasi, atau saran. Ini bisa ditaruh di akhir. Kalau saya biasanya naruhnya di akhir. Umumnya seperti itu ya setelah kita menceritakan. Misalnya kesimpulannya, sepertinya saya akan balik lagi ke sini, makan ikan bakar ketika saya kangen sama masakan Padang gitu. Nah, kesimpulan saya itu, karena ini saya suka tempat ini, kesimpulannya saya akan datang lagi ke sana gitu. Berarti itu udah menyampaikan ke orang-orang kalau, oh ternyata saya suka sebagai orang Minang, saya suka ikan bakar di situ. Terus rekomendasi juga, misalnya ikan bakarnya pedes nih, kita nggak bisa ngasih rekomendasi. Kalau teman-teman bawa anak-anak yang belum bisa makan pedas, mungkin bisa, memesan sop dagingnya aja, karena sop dagingnya sama sekali tidak pedas gitu. Itu kan kita memberi rekomendasi atau saran. Misal bisa menyarankan, eee, karena ada di Pondok Ikan Bakar One ada saungnya. Jadi pas banget nih kalau teman-teman mau mengajak makan siang orang-orang di kantor. Nah, itu kan kita bisa memberi saran. Kemudian lebih baik punya template tulisan sendiri. Nah, ini kalau saya memiliki template tulisan itu seperti urutan-urutannya ya. Kalau saya biasanya ada paragraf pembuka, terus ada fotonya, terus nanti masuk ke menunya, saya review menunya satu persatu, nanti ada harganya juga, karena harga itu termasuk sesuatu yang penting menurut saya ya. Ada harganya juga, nanti baru pelayanan dan tempat. Kalau untuk ini apa tempat makan, baru nanti ke kesimpulan, rekomendasi, atau saran di bagian akhir. Teman-teman bisa mencari template-nya sendiri agar kita pas nulis itu nggak mikir-mikir lagi urutannya seperti apa gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita nge-review, itu pakai teknik bertutur atau bercerita, atau yang dikenal dengan teknik storytelling. Teknik storytelling dalam kepenulisan ini sebenarnya tidak ada tidak ada apa ya, acuan baku atau metode yang harus kita, jadikan acuan gitu, enggak. Ini kemampuan murni masing-masing penulis bagaimana dia bisa bercerita, menceritakan sesuatu. Makanya sebenarnya nge-review kuliner ini bukan hanya di media sosial ya, atau untuk kebutuhan komersial tuh enggak, bahkan di novel-novel pun juga banyak yang nge-review makanan. Itu kalau teman-teman pernah baca novel Pulang, karya Lela S. Chudori itu, nah itu banyak banget review makanan Nusantara di dalamnya, walaupun background-nya itu di Perancis gitu kan. Itu banyak sekali dan itu memang menggiurkan, dia bertutur itu menggiurkan. Nah, kalau di awal-awal teman-teman agak-agak susah bertutur atau bercerita, nggak apa-apa, karena ini tuh proses. Proses semakin sering kita menulis, maka semakin baik kemampuan storytelling kita. Itu harus objektif. Objektif itu kita nggak boleh memaksakan kehendak kita ya. Kalau kita bilang enak, bukan berarti pembaca juga harus menilai makanan itu enak. Jadi kita hanya sebagai penyampai informasi yang ada di tengah-tengah nih, kita hanya sebagai penginformasi. Biarkan pembaca untuk memilih memilih makan itu atau tidak memilih makan itu terserah kepada pembaca. Fokus, jadi tetap fokus ke makanannya, nggak usah kemana-mana karena kalau kita artikel tentang review kuliner, ya udah berarti pembaca membutuhkan apa saja yang terkait kuliner tersebut, bukan yang selain itu. Apa adanya, tidak berlebihan, jangan berlebihan misalnya, wah ramen ini yang terenak sedunia, nah itu kan berlebihan, nggak mungkin. Jadi bilang enak aja nggak apa-apa, tapi dijabarkan enaknya seperti apa, dijelaskan, diceritakan. Kalau ada kekurangan, jelaskan dengan sopan. Pastilah ada mungkin ketemu nih kekurangannya, misalnya makannya sedikit, banyak minyaknya misalnya, oh, ayam gorengnya banyak minyaknya gitu. Bisa disampaikan mungkin dengan cara yang lebih sopan, kalau teman-teman makan di sini, karena, makanannya lebih agak berminyak, mungkin bisa diminta tolong ke, eee, petu eee, pramusaji di sana untuk meniriskannya lebih lama gitu kan, kita bisa memberi saran-saran itu. Jadi jangan mengkritik yang mematikan, yang menjelek-jelekan makanan tersebut, apalagi itu tempat makan ya. Jadi sampaikan dengan sopan. Nah, ini beberapa ide yang bisa teman-teman, jadikan ini ya,
bahan untuk nge-review. Sebenarnya yang pertama itu tempat makan atau makanan yang dijual di luar. Ini yang paling banyak, yang paling sering ditemukan. Nah, itu sangat-sangat potensial ya, bahkan bisa jadi sumber cuan juga, jadi branding kita juga. Ada yang akhirnya jadi food blogger, ada yang akhirnya jadi food vlogger, itu juga ada. Atau masakan sendiri. Karena kita masak sendiri, sebenarnya intinya kan kita menyampaikan resepnya, mungkin cara masaknya, tapi pasti ada review juga di sana, review hasil jadinya. Kalau kita nge-review makanannya tidak terlihat menarik, ya gimana orang mau merikuk resep kita gitu. Masakan sendiri bisa. Terus rekomendasi nih mungkin, ide-ide makanan, rekomendasi menu makan siang gitu, rekomendasi atau kalau tempat makan yang bernuansa alam atau tempat makan, apa ya, khas Nusantara. Nah, itu kan rekomendasi yang bisa kita berikan, rekomendasi apapun sebenarnya bisa. Rekomendasi tempat makan yang sehat gitu ya, mendukung gaya hidup sehat itu juga bisa. Nah, niche tertentu, misalnya review kuliner itu kan banyak banget jenisnya. Ini misalnya kayak mamang-mamang sebelah kita nih, Mamang Rafael, nah gitu, itu kan ada niche-nya tuh, dia seblak gitu. Nah, itu kan bisa jadi misalnya kalau teman-teman ibu-ibu yang suka bikin bento gitu, bisa nge-review kuliner bentonya, atau yang makanan vegetarian, makanan vegan, nah itu bisa jadi ide-ide teman-teman sesuai dengan mungkin apa yang diminati gitu, bisa dijadikan review kuliner sekalian, bisa nge-review sekalian, gitu. Nah, sebenarnya ini yang terakhir sih, ini ada sedikit kenang-kenangan dari saya. Jadi ini ada latihan, teman-teman bisa memilih, ini sebenarnya ini latihan pertama saya nge-review makanan, yang bukan cuma enak dan nggak enak, dengan cara seperti ini. Dan ini saya dapatkan juga dari kelas menulis. Jadi pilih salah satu makanan yang ada di rumah, terserah aja itu apa, lalu buat reviewnya berdasarkan poin ulasan tadi yang saya bilang tadi. Ada tampilannya, ada rasanya, ada teksturnya, ada aromanya juga, pokoknya yang 4 tadi. Kan kalau nggak di tempat makan ya, jadi 4 poin tadi. Nah, gunakan teknik berstorytelling. Jadi bukan poin-poin, jadi dalam bentuk paragraf bagaimana kita bercerita. Jadi ceritakan semua poin-poin itu dalam bentuk paragraf. Oke, thank you. Mungkin hanya itu aja, Kak, dari saya. Oke, terima kasih Kak Novarti. Iya, Wah, mantep banget nih. Jadi udah banyak banget materi yang dikasih dari Kak Novarti dan super insightful. Kita jadi tahu nih kalau nge-review makanan nggak cuma nulis wah enak banget sampai mau meninggal ya, nggak cuma itu doang ternyata. Ada lebih kompleks lagi untuk menjelaskan tentang review makanan itu tadi ya Kak iya, Novarti ya. benar, benar. Nah, tadi Kak Novarti juga sempat ngasih kita latihan ya Kak ya? Iya, benar, bisa jadi latihan teman-teman nih berdasarkan apa yang didapat hari ini, nanti dicoba boleh di rumah. Nanti kalau saya ada waktu, mungkin kalau mau di-posting di media sosial, nanti kalau mau nge-tag saya, boleh nanti saya komen, gimana ininya, mau nilai tulisannya seperti apa, nanti saya komen. Nah, seru banget tuh, udah dapet wadah juga nih dari Kak Novarti. Dan kalau misalnya teman-teman mau coba nulis review gitu, kebetulan banget Yorsay juga lagi ada pekan menulis dari rasa jadi cerita. Jadi teman-teman tadi kan udah dikasih latihan nih sama Kak Novarti. Itu bisa banget buat diikutin ke pekan menulis dari rasa jadi cerita tadi. Itu bakal diadakan dari tanggal 24 sampai 30 Agustus. Nah, nantinya bakal ada bonus poin Rp250.000 untuk 5 artikel terbaik. Kan lumayan ya, tadi udah dapat insight, ada latihannya juga dari Kanoparti. Bisa dinilai juga ya Kanoparti tadi ya? Iya, nanti insya Allah saya nilai deh satu-satu nanti. Saya komen kalau feed ya, kalau feed IG ya saya bisa komen mungkin. Ada fotonya juga tapi jadi saya bisa nilai lebih lengkap. Nah, tuh seru banget. Aku juga kayaknya jadi pengen ikutan, kepikiran. Boleh, boleh. Oke, tadi udah banyak yang disampaikan sama Kak Novarti dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa banget langsung tulis di kolom chat. Ini udah ada beberapa nih yang nanya.
Oh, baru satu ternyata. Nggak apa-apa. Aku bakal bacain. Ini ada pertanyaan dari Kak Citra Khadijah. Ini, Kak, bagaimana caranya untuk memulai berani dalam review mengenai kuliner? Terima kasih, Kak. Wah, bagus nih. Aku juga penasaran. Gimana sih, Kak, caranya biar berani gitu dalam menulis review kuliner? Berani menulis sebenarnya ya, bukan kuliner Hmm. doang. Saya itu sering banget ditanyain gimana sih caranya mulai nulis, gak pede nih gitu kalau mau mulai nulis. Sebenarnya kita nggak pede itu hanya merugikan kita gitu, nggak merugikan siapapun, cuma kita doang yang rugi. Jadi sejelek-jeleknya tulisan kita, aduh mungkin kalau teman-teman saya aja baca tulisan saya dulu pertama kali nulis blog itu, wah jauh banget bedanya sama yang sekarang gitu. Saya aja malu dengan tulisan saya dulu. Tapi yang namanya itu proses, teman-teman tuh nggak usah malu. Jadi untuk teman-teman sampai menjadi bisa, sampai menjadi mahir, itu pasti ada titik awalnya kan, titik awalnya. Kalau teman-teman di awal aja udah nggak berani, padahal yang rugi diri sendiri, yang kita takutin itu sebenarnya apa sih? Oh, pendapat orang lain menilai kita, tulisan kita itu nggak bagus. Ya dia nulis apa enggak? Dia bisa melakukan apa yang kita lakukan, yang dia anggap buruk itu apa enggak gitu kan? Atau komentar-komentar pedas. Wah, kalau komentar-komentar itu kalau emang kita itu masih di tahap-tahap awal, komentar-komentar yang menjatuhkan itu berjibun banyak banget, itu nggak usah didengar. Jadi cara kita berani itu fokus ke diri kita aja, nggak usah mikirin yang lain-lain. Sebenarnya yang bikin kita nggak berani itu kan nggak pede, takut orang lain bilangnya apa gitu, takut, bahkan kita takut dengan tulisan kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi sebenarnya dengan kita memulai, kita bisa jadi tahu kemampuan kita sekarang di sini, apa yang harus kita pelajari. Jadi nggak ada, ya udah mulai aja dulu. Itu sebenarnya tagline yang bisa dipakai buat semua hal baru yang akan kita coba. Kita nggak berani karena kita ya baru di situ, baru gitu. Kita keluar dari zona nyaman kita. Paksakan, nggak ada yang paling ini ya, kalau saya nggak ada rumus yang paling manjur selain memaksakan diri untuk langsung nyemplung ke hal baru gitu, kalau kita pengen di situ gitu. Asal teman-teman, mungkin kalau di awal teman-teman menganggap itu aja udah ini ya, udah nggak pede di awal, nanti lambat laun setelah teman-teman menulis, itu pasti lebih banyak lagi yang ternyata tantangannya lebih banyak, yang jauh lebih berat dari itu gitu. Jadi ya udah mulai aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, pede aja. Ingat kalau kita nggak pede, kita insecure, yang rugi itu diri sendiri. Itu sama dengan mematikan diri kita sendiri gitu. Udah itu aja sih. Oke, benar banget nih teman-teman. Mulai aja dulu, jangan khawatir. Karena ini ya Kak, semakin sering kita menulis, kemampuan juga pasti akan meningkat ya Kak ya. Pasti. Menulis itu bukan soal bakat, enggak. Tapi itu latihan. Walaupun dia berbakat sekalipun, tapi dia nggak pernah nulis, jarang nulis, itu bakalan kalah sama orang yang tiap hari nulis. Sisain aja paling nggak setengah jam atau sejam sehari buat kita belajar nulis. Udah. Nah, benar banget tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini ada dari Kak Raden Mas Dion. Mau nanya dong Kak, bagaimana Anda menilai seimbangnya harga dan kualitas dalam review makanan? Mungkin worth atau enggaknya kali ya. Oh, worth it atau enggak? Uh, Sebelumnya saya nggak pernah bilang harga itu kemahalan atau kemurahan. Karena itu standar masing-masing orang beda. Awalnya saya juga bilang pernah nulis kalau itu kemahalan, ini mahal banget. Tapi melihat realita banyak sekali orang makan di situ, saya nggak bisa pakai standar itu. Oh ternyata ketika saya bilang itu kemahalan, bagi sebagian orang itu biasa aja. Jadi kalau saya ya Kak, saya nggak pernah menilai harga makanan ini cocok atau enggak dengan harga segini. Jadi saya hanya itu menurut saya ranah pembaca, ranah masing-masing orang untuk menilai. Ada yang bahkan beli beli cemilan satu aja, misalnya makanan coklat gitu segede ini gitu, 50.000. Ada orang yang keberatan dengan harga itu banyak, yang mau beli juga banyak.
toh sampai sekarang produknya juga laris-laris aja dijual. Nah, gitu. Kalau saya pribadi tidak pernah memberi penilaian harga itu sesuai nggak dengan makanannya, tapi saya hanya cukup memberi informasi seperti ini, makanannya, porsinya, rasanya, harganya segini. Gitu. Jadi biarkan aja nanti pembaca yang menilai sendiri. Oke, berarti relatif banget nih kalau soal harga Iya, ya. betul. Oke deh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Herunisa. Nge-review kuliner itu bedanya apa sih Kak sama kritikus makanan? Ada bedanya nggak sih Kak? Kritikus makanan ini seperti apa ya? Seperti yang mengkritik makanan gitu. Iya, mungkin lebih ke kritikus negatif Meng, gitu kali ya. ya lebih ke negatif kesannya ya. Hmm. Uh, saya jelaskan saya sepenangkapan saya ya dari pertanyaannya. Kalau dia kritikus berarti dia itu mengkritik suatu makanan mungkin ya. Mengkritik lebih ke mungkin ke yang buruk-buruknya, kekurangannya atau apa Hmm. gitu. Tapi kalau kita nge-review kuliner, itu semuanya kita kita di sana bukan sebagai seorang pengkritik, bukan. Kita sebagai seorang yang menceritakan, yang menyampaikan cerita, pesan yang gambaran dari makanan tersebut ke orang yang sama sekali nggak tahu tentang makanan itu. Kita hanya sebagai penyampai informasi, bukan mengkritik. Walaupun tadi kita bisa mengkritik kalau ada kekurangannya, tapi kan itu disampaikan dengan sopan. Yang kritikan kita itu juga memberikan informasi ke pembaca kalau ada kekurangan di sini, mana tahu misalnya minyak, mana tahu ada yang lagi mengurangi minyak gitu kan. Jadi ya kita sebagai jembatan penyampai informasi aja. Kita bukan seorang kritikus di situ. Kita hanya menggambarkan makanannya, menggambarkan rasa, tampilannya, aromanya gitu aja. Jadi orang bisa mendapatkan gambaran tentang makanannya itu gitu. Oke, jadi kalau reviewer tuh lebih luas lagi ya yang dinilai dan Dia dituliskan. bukan mengkritik, dia bukan mengkritik. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Wina Triwahyuni. Kak, kalau review yang masakan sendiri, apakah resep masakan kita harus dituliskan juga? Terima kasih. Ini tergantung konten kita ya sebenarnya. Tema konten kita itu apa? Kan memang ada temanya yang untuk mungkin hanya untuk idenya doang nih, ide makanannya doang. Ya udah nggak usah disertain resepnya, nggak apa-apa. Kita menceritakan rasa-rasanya aja. Pokoknya yang review tadi lah, nggak usah resepnya juga nggak apa-apa. Tapi kan ada juga konten yang memang yang disuguhkan resepnya, cara masaknya, tapi tetap ada review hasil jadinya juga di situ. Jadi itu tergantung ininya kakak aja, tergantung konten seperti apa yang ingin kakak buat gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau memang kita jago masak ya, kalau tahu resep-resepnya, mending sekalian sama resepnya kalau saya. Iya, betul, betul, betul. Oke, nah ini selanjutnya ada dari Kak Dea. Kak, bisa dikasih tips dan triknya dong kalau semisal kita menulis tapi tiba-tiba blank, nggak tahu mau bahas apa lagi, atau biasa disebut writer's block nih. Biasanya apa yang kakak lakukan supaya idenya datang lagi? Aduh, ini pertanyaan yang selalu ada di setiap kelas menulis. Iya Saya bener. saya orang yang nggak percaya dengan writer's block itu. Saya nggak percaya sama sekali ada itu. Jadi saya pernah mengikuti salah satu acara ya. Jadi di sana itu ada juri sebuah kompetisi itu mengatakan, kenapa penulis bisa bilang kalau dia nggak mood nulis? Itu kan sebuah profesi juga sebenarnya penulis. Bisa nggak dokter bilang tiba pasien datang, oh aku lagi nggak mood nih, kan nggak bisa kan? Nah itu jadi itu saya nangkep nih, sebenarnya kita writer's block itu sebenarnya nggak bisa. Coba deh kita ada deadline nulis itu banyak. Kalau nggak deket-deket deadline itu kayaknya otaknya beku nggak bisa mikir. Tapi kalau udah deket-deket ini deadline-nya itu jadi idenya bermunculan banget. Jadi kalau kita maksa diri kita nulis itu sebenarnya bisa-bisa aja. Nah, idenya ini sebenarnya yang kita pusing, bingung idenya apa. Kalau saya, ide ini setiap kali saya memikirkan sesuatu, kapanpun itu kepikiran mau nulis ini, saya ada catatan kecil. Saya di sana menulis apapun yang saya pikir, yang terpikirkan untuk saya tulis.
entah kapan saya menulis itu belakangan. Pokoknya idenya ditulis dulu. Kapan terpikirnya, jadi nggak lupa. Kan nulis itu idenya sebenarnya yang mahal kan, idenya itu. Nah terus malesnya kadang yang bikin, karena kita sibuk ngapa-ngapain, idenya ada, ya udah besok aja lah, ya udah nanti idenya udah kabur entah kemana, tulisannya nggak jadi. Nah makanya itu kata-kata dari narasumber juri itu membekas banget buat saya. Kenapa dokter nggak bisa bilang dia nggak mood, kita bisa bilang kita nggak mood gitu kan. Jadi sebenarnya mood itu bisa kita kendalikan. Jadi kalau saya nggak memilih untuk tidak percaya adanya writer's block itu gitu. Oke, berarti yang penting percaya nih sama diri sendiri, pasti Iya, bisa kok. paksain intinya, paksain nulisnya itu. Semangat teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Fayat Nardan. Pengalaman paling mengesankan selama kakak menulis, apakah ada, Kak? Mengesankannya banyak sih ya. Paling mengesankan itu saya punya banyak teman yang jauh lebih banyak saya dapatkan dari menulis daripada teman saya waktu kerja dulu gitu. Teman saya dari nulis bahkan udah sampai seluruh Indonesia karena saya gabung komunitas. Bahkan kalau misalnya pernah beberapa kali menang kompetisi, itu nanti semua pemenangnya saya diundang ke acara penyerahan hadiah, itu kita bisa ketemu langsung gitu. Wah, pokoknya dari nulis saya intinya bisa tulisan saya itu bukan saya sih, tulisan kita itu sebenarnya punya kekuatan untuk membawa kita kemana-mana. Itu ajaib banget. Saya yang setelah resign, saya pikir saya cuma bakal di rumah aja. Ternyata dari menulis saya bisa kemana-mana karena itu. Dan itu gratis bahkan dibayar gitu. Wah, seru banget nih. Jadi dari menulis malah bisa traveling juga ya, Kak ya, kemana-mana Iya, juga ya. jadi sumber penghasilan kita malah. Seru banget. Nih bisa nih teman-teman, semoga jadi inspirasi juga nih. Jadi dari nulis justru bisa banyak teman, melanglang buana juga ya, Kak ya. Iya, seru banget nulis itu walaupun tiap hari kita di rumah di depan laptop nggak kemana-mana, tapi tulisan kita yang bawa kita kemana-mana gitu. Ini yang paling membekas itu kalau tulisan kita itu ternyata bisa menyelamatkan seseorang gitu. Nah itu juga pernah, karena saya pernah nulis tentang kista tiroid ya. Saya dulu pernah menderita kista tiroid dan itu pernah, dan akhirnya setelah disarankan operasi ke sana sini dan kistanya tiroidnya harus diangkat lah, katanya harus minum obat seumur hidup. Ternyata saya menemukan itu bisa disedot doang dan itu cuma sebentar, nggak perlu operasi, dan itu sampai sekarang itu kayaknya udah 5 tahunan deh artikelnya. Sampai sekarang itu masih banyak yang komentar, yang DM saya itu. Akhirnya dia menemukan dia nggak perlu ngangkat tiroidnya, dan itu sangat membahagiakan banget ketika saya nggak bertemu orangnya tapi saya bisa menyelamatkan orang-orang itu dari operasi yang memaksa dia nanti bakalan minum obat seumur hidup gitu. Seru banget. Jadi sebenarnya menulis tuh lebih dari sekedar cuma menulis ya, Kak ya. Iya. Bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Raihan Ahmad Novrianto. Kak, apakah pernah ada tempat makan yang protes tentang review kakak? Lalu bagaimana cara kakak menanggapinya? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada sih. Karena sebenarnya saya nge-review kuliner ini cuma baru beberapa sih di blog lama saya di novarti.com, dan ini baru fokus di trip ala kita. Beberapa saya pernah nge-review juga tapi di buku. Nge-review-review masakan daerah gitu karena emang temanya itu kearifan lokal ya. Bukunya kearifan lokal di buku. Karena saya emang dari awal menekankan diri saya nggak boleh mengkritik karena saya hanya sebagai jembatan ya. Saya hanya sebagai penyampai informasi yang nggak boleh mematikan usaha orang sebenarnya. Jadi saya berusaha menulisnya yang baik-baik aja gitu, menyampaikannya yang baik-baik aja kalau tidak ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, mungkin ini bisa diiniin sama teman-teman juga ya, menghindari hal-hal yang
hal-hal yang membahayakan seperti itu kan, itu berarti nambah-nambah urusan kita kan nanti ke depannya kalau kita sampai dituntut atau apa gitu. Itu kan nggak enak banget. Yang mending menjaga etika menulisnya saja dari. Oke. Nah, nggak berasa banget nih kita udah hampir 1 jam ngobrol bareng Kak Novarti ya. Nah, sebelum sebelum kita menyelesaikan hari ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya Kak Novarti ya, Ah, boleh boleh. bareng teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget dinyalain kameranya, kita foto bareng buat kenang-kenangan nih, abis hadir di Your Say Class. Boleh teman-teman nyalain kameranya, nanti kita akan berpose dan berfoto bersama. Oke? Iya, sudah ada beberapa yang menyalakan kamera ya. Yang lain masih ditunggu, boleh untuk menyalakan kameranya, kita foto bareng. Oke, gimana? Yormin, sudah bisa sekarang? Oke, kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Sudah? Oke, 1 kali lagi. 1 kali atau 2 kali lagi nih? 2 kali lagi, oke. Kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Ya, sudah terakhir. 1 kali lagi terakhir. Teman-teman yang masih mau menyalakan kamera boleh banget. Oke. 1, 2, 3. Siap. Oke deh. Terima kasih Kak Noparti sudah mau meluangkan Sama-sama. waktunya. Oke. Nanti Makasih mungkin juga. Ya. sama-sama Kak. Nanti mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya Kak Noparti ya. Oh, boleh banget. Seneng banget kalau diundang lagi. Kita cerita-cerita lagi. Siap. Nanti semoga ada kesempatannya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat Sobat Yorse yang hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kelas hari ini. Dan aku juga mau reminder untuk teman-teman jangan lupa mengisi link presensi yang bakal dikirim sama Yormin, linknya sudah dikirim? Sudah dikirim. Nanti silakan diisi link absensinya karena maksimal waktu pengisian absensi itu ada di pukul 7 malam ini. Nah, nanti e-sertifikat bakal dikirim untuk teman-teman yang sudah mengisi link presensi dan juga membuat story dengan tag akun Instagram Yoursay @yoursay_id dan juga Instagramnya Kak Novarti @novarti pakai Y underscore. Nah itu nanti bisa jadi syarat untuk klaim e-sertifikat. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Dan juga aku mau mengumumkan kembali nih pekan menulis Yoursay yang tadi sudah sempat aku singgung sedikit. Untuk sekedar informasi, nanti bakal ada pekan menulis dari rasa jadi cerita. Ini nanti teman-teman bisa mengirimkan tulisan tentang review kuliner khas dari daerahmu. Nantinya ini bakal dilombakan dan pekan menulis ini bakal diadakan dari tanggal 24 sampai 30 Agustus 2023. Nantinya bakal ada bonus poin senilai Rp250.000 untuk 5 artikel terbaik. Jadi karena tadi kita udah belajar nih gimana sih cara menulis review yang baik, bukan cuma sekedar oh enak, oh nggak enak gitu kan. Kita bisa menulis dengan informasi yang lebih kaya dan tentunya membantu pembaca. Kemudian juga teman-teman bisa diikutkan nih ke pekan menulis Your Say dari rasa jadi cerita. Oke, nggak sabar kan? Tunggu apa lagi? Jangan lupa buat ikutan ya di pekan rasa ini. Oh, salah. Pekan menulis dari rasa jadi cerita. Itu. Nah, terus teman-teman misal ada pertanyaan nih seputar pekan menulis Your Say ini. Tenang aja, nanti bakal di-upload lagi tentang syaratnya apa aja atau informasi-informasi mengenai pekan menulis ini di Instagram yoursay_id. Jadi teman-teman jangan lupa buat follow ya. Nanti di situ bakal banyak banget informasi menarik terutama soal pekan menulis dari rasa jadi cerita ini. Oke, tunggu apa lagi? Jangan lupa besok langsung ikutan pekan menulis Yoursay ini, oke? Dan karena sudah 1 jam nih kita bersama-sama, maka aku
Hiromi mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Yorsay dan juga pengisi kelas kita hari ini Kak Novarti. Dan juga jangan lupa tadi ikuti kelas Yorsay Class, review di balik sebuah rasa. Dan dari aku sekian, terima kasih. Sampai jumpa di acara Yorsay Class selanjutnya ya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.